Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alfrida Rianishani sebagai Ketua Kelompok dari Kelompok Kolbeng dari mata kuliah Kewirausahaan Universitas Paramadina. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, ada Della Pioresti, Ukasha, Aida Anissa, dan juga Maisandi. Kami akan mempresentasikan mengenai company profile pada bisnis usaha kami, yaitu Kolbeng dan juga proposal bisnis. Baiklah, saya Della Pioresti akan kembali melanjutkan pemaparan tentang company profile dari Kolbeng. Kolbeng terbentuk di tahun 2020 sebagai tugas mata kuliah kewirausahaan kami di Universitas Paramadina, di mana Kolbeng sendiri mempunyai visi untuk menjadi startup yang adaptif, kreatif, berdaya saing global, dan berorientasi pada kemaslahatan stakeholder. Untuk mencapai visi tersebut, kami mempunyai misi antara lain mengembangkan usaha di bidang jasa otomotif, kebutuhan konsumsi, dan juga lingkungan. Kemudian memegang teguh Kolbeng Vibe sebagai budaya kerja, dan terus berinovasi mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Nah, ini dia 5 budaya kerja Kolbeng atau Kolbeng 5 yang kami yakini sebagai nilai-nilai yang akan membawa kesuksesan tidak hanya dalam bisnis tapi juga dalam hubungan bersosialisasi antar karyawan dengan customer dan stakeholder lainnya. Ada nilai takwa, jujur, amanah, semangat belajar, dan musyawarah. Ini untuk flow customer dari Kolbeng. Yang pertama, customer bisa melakukan registrasi dan login dengan menggunakan website ataupun aplikasi yang sedang kami kembangkan. Kemudian bisa memilih jasa servis sesuai kebutuhan, memilih transaksi pembayaran sesuai kebutuhan, dan yang terakhir mengklik menu permohonan servis. Dari sisi teknisi, nantinya teknisi akan memperoleh notifikasi ketika menerima permohonan bantuan dari customer. Kemudian sebagai tanggapannya, teknisi akan menghubungi customer melalui telepon ataupun pesan singkat dan menerima konfirmasi pembayaran. Dan setelah melakukan servis, kami juga menyediakan menunggu feedback dari customer agar jika terdapat kendala pada kendaraan yang sudah selesai diservis bisa dilakukan pengecekan ulang, yang merupakan tugas dari customer relationship kami. Di sini customer relationships berperan untuk mengecek customer yang sudah melakukan servis. Jika sudah tidak ada kendala atau keluhan, maka bisa diklik menu selesai. Namun jika masih ada kendala, perlu dihubungi kembali customer tersebut dan meminta bantuan dari teknisi untuk dilakukan pengecekan ulang. Kami juga menggunakan tools management project dengan sistem aplikasi Trello. Sistem aplikasi Trello ini memudahkan kami dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan kami sehingga target-target yang kami tentukan dapat tercapai dan cepat untuk diselesaikan. Dari sistem aplikasi Trello ini merupakan kami menggunakan ini untuk mengelola manajemen perusahaan kami. Di sini saya coba tampilkan Trello yang telah kami buat. Di sini kami telah membuat kegiatan-kegiatan untuk tugas kewirausahaan kami pada setiap anggota-anggota kami. Salah satu contohnya yaitu anggota kami Aida. Aida telah melaksanakan untuk membuat website dan juga untuk membuat Trello ini. Dan setelah itu di
Trello ini juga kita bisa menentukan due date-nya, kemudian kami bisa terhubung juga dengan Google Drive dan juga fitur-fitur lainnya yang dapat mendukung kami dalam mengerjakan project atau bisnis call bank ini dengan baik dan juga terstruktur dengan rapih. Dan di sini kami juga dapat melihat progres satu sama lainnya sehingga semua target-target atau tujuan pengerjaan dalam bisnis ini dapat tercapai. Kemudian mengapa sih kita memilih call bank? Nah, callback ini sangat mudah untuk diakses. Mengapa mudah untuk diakses? Karena kami menyediakan di mobile aplikasi, yang mana mobile aplikasi tersebut sangat mudah untuk digunakan oleh semua kalangan. Kemudian aplikasi ini juga aman bagi pelanggan untuk menggunakan fitur-fiturnya dan juga menggunakan jasa servis dari callback ini. Kami juga mengutamakan kepuasan pelanggan, kemudian kami juga sangat ramah sosial terhadap bengkel tradisional, yang mana kami ini menggait bengkel-bengkel kecil tradisional atau bengkel offline, sehingga mereka tidak hanya bergantung kepada bengkel offline yang mereka punya saja, tetapi mereka juga bisa mereka juga bisa bekerja dengan sistem online melalui dan bekerja sama dengan callbank ini. Dan biayanya juga sangat terjangkau, bisa untuk dinikmati atau dipakai, diakses oleh seluruh kalangan masyarakat, baik kalangan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Wilayah pemasaran untuk bisnis callbank ini kami memfokuskan 2 wilayah. Wilayah yang pertama itu di Universitas UI Depok, Jawa Barat dan sekitarnya. Kemudian untuk wilayah yang kedua di Jakarta Selatan, tepatnya di Universitas Paramadina dan juga di Politeknik APP Jakarta. Untuk saat ini kami hanya fokus untuk 2 wilayah saja untuk kami kembangkan, dan juga kami harus mencari dan menjalin kerjasama dengan mitra bengkel offline di 2 wilayah ini. Setelah kami mempunyai pangsa pasar atau mempunyai pelanggan yang tetap, pelanggan yang lumayan banyak, kami akan memperluas wilayah pemasaran kami tentunya di daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Apa itu callbank? Callbank merupakan ide bisnis yang lahir dari pengalaman pribadi yang pernah kesulitan untuk mencari bengkel ketika mengalami kebocoran ban. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa penyebaran dari bengkel offline itu sendiri belum rata. Dan bengkel offline juga mengharuskan customer untuk mendatangi mereka tanpa memikirkan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh customer. Dan di sini callbank hadir untuk memanfaatkan peluang yang belum dimiliki oleh bengkel offline. Kami mendatangi customer dan memberikan servis kepada mereka, dan peluang ini belum dimiliki oleh bengkel offline saat ini. Di sini saya akan memperkenalkan tim dari callbank, yaitu ada Della Pioresti sebagai Direktur Utama dari callbank, kemudian ada Mai Sandi Mulyawati sebagai Manajer Pemasaran dan Hubungan Masyarakat callbank, kemudian ada Aida Anissa sebagai Manajer Teknologi dan Produk dari callbank, kemudian ada Alfrida Rianisyani sebagai Manajer Keuangan dari callbank, dan yang terakhir ada Ukasya Nuriana Asri sebagai Manajer Sumber Daya Manusia dari callbank. Di sini ada job description dari anggota tim dari callbank. Yang pertama ada Direktur Utama yang bertugas untuk memimpin jalannya perusahaan, kemudian ada Manajer Keuangan yang bertanggung jawab atas investasi dan mengontrol arus kas perusahaan, kemudian ada Manajer Teknologi dan Produk mendefinisikan strategi dan roadmap, kemudian ada Manajer Pemasaran dan Hubungan Masyarakat merencanakan strategi pemasaran serta menjalin
menjalin hubungan yang efektif dengan publik internal dan juga publik eksternal. Kemudian yang terakhir ada manajer sumber daya manusia, yaitu bertugas untuk memastikan sumber daya manusia yang berkompeten. Kemudian di sini saya akan menampilkan hasil survei minat masyarakat terhadap bengkel online. Hasil ini kita ambil dari kuesioner yang sebelumnya sudah kita lakukan. Di sini bisa dilihat bahwa ada 74,4% dari 100% yang pernah mengalami ban bocor. Dan di sini juga kita bisa lihat ketika seseorang mengalami ban bocor, apa yang mereka lakukan? Di sini ada 88,4% yang mencari bengkel. Dan di sini kita juga bisa lihat bahwa persentasenya lumayan cukup tinggi jika diambil dari 100%, yaitu terdapat angka 55,8% yang kesulitan untuk mencari bengkel. Dan di sini kita menanyakan apakah masyarakat akan merasa terbantu jika kami berinovasi untuk meluncurkan bengkel online, dan di sini terjawab cukup banyak dari 100%, yaitu 83,7% masyarakat yang akan terbantu dan senang jika adanya diluncurkannya inovasi bengkel online. Dan di sini ada 60,5% yang berharap adanya bengkel online karena mereka sudah menjawab bahwa mereka merasa terbantu dan persentasenya pun cukup tinggi. Dan di sini kami juga menanyakan bagaimana pendapat masyarakat, apakah positif ataukah negatif. Dan di sini terjawab ada 80,7% dari 100%. Tentu angka ini cukup tinggi dari pandangan positif masyarakat mengenai peluncuran inovasi bengkel online. Angkanya cukup tinggi, ada 80,7%. Dan kami juga menanyakan, jika memang inovasi ini sudah diluncurkan, sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, apakah masyarakat akan beralih kepada bengkel online ataukah masih akan tetap menggunakan jasa servis dari bengkel offline? Dan di sini terjawab ada 74,4%, melebihi dari setengahnya dari 100%. Ini angka yang cukup tinggi dari masyarakat yang akan menggunakan jasa dari bengkel online. Selanjutnya yang akan dibahas oleh saya yaitu pelayanan produk. Pelayanan produk yang kami tawarkan kepada para pelanggan Callbank, yang pertama yaitu tambal ban, di mana Callbank ini menawarkan untuk jasa tambal ban seperti ban bocor maupun ban kempes. Yang kedua yaitu layanan perbaikan kendaraan, seperti halnya ada kerusakan pada rem kendaraan dan juga AC mobil yang tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada pelayanan produk untuk ganti oli, yaitu jika aki motor atau mobil yang kering sehingga bisa diganti olinya oleh Callbank. Selanjutnya yaitu ada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan startup kami yaitu Callbank. Yang pertama ada layanan pemeliharaan, yaitu dengan menjaga kualitas produk agar berada pada tingkat yang tepat. Yang kedua yaitu menjaga agar aktivitas-aktivitas bisa beroperasi berjalan dengan efektif dan juga efisien. Dengan seperti itu, kita melakukannya dengan merawat mesin-mesin bengkel secara berkala, secara seminggu sekali untuk mencegah terjadinya kerusakan terhadap mesin-mesin bengkel kami. Hal itu dilakukan untuk meminimumkan biaya pengeluaran yang lebih besar. Selain itu juga aktivitas untuk merawat tenaga kerja yang dapat membahayakan keselamatan mereka, yaitu dengan memberikan K3, yaitu keselamatan kesehatan kerja, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang kedua ada kepemimpinan, di mana aktivitas ini berkaitan erat dengan fungsi manajemen, yaitu dengan merencanakan, mengorganisasikan
merawat dan juga mengawasi semua anggota Callbank agar semua bisa berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hal yang tidak kami inginkan. Selanjutnya yaitu ada penelitian dan pengembangan, di mana dari aktivitas ini berupa implementasi untuk bidang teknologi di Callbank, seperti halnya membuat aplikasi Callbank yang memerlukan biaya yang tidak sedikit, hingga biaya itu juga harus dianggarkan hingga ke biaya ke tahap operasi aplikasi Callbank itu. Selanjutnya juga ada pelayanan konsumen. Pelayanan konsumen di sini berkaitan erat dengan aktivitas kami yang kami lakukan, yaitu memelihara dan meningkatkan hubungan psikologis antara Callbank dan juga pelanggan. Dan juga Callbank siap menerima segala keluhan, kritik, dan saran dari para pelanggan Callbank. Hal ini dilakukan untuk bisa menjalin hubungan yang baik antara Callbank dan dengan pelanggan kami. Selanjutnya yang terakhir ada strategi pemasaran. Aktivitas ini berupa melakukan riset di lapangan, yaitu dalam memerhatikan target dari Callbank agar target yang diberikan bisa berjalan dengan spesifik. Selain itu juga untuk menjalin hubungan yang baik dengan para konsumen, seperti halnya menggunakan sosial media dan juga website. Kami mempunyai website, yaitu yang beralamatkan callbankgroup.wordpress.com, di mana di dalam website ini berisikan informasi yang berisikan perjalanan Callbank dari awal sampai ke tahap pengembangan. Dan juga kami juga membuat website seperti Facebook dan Instagram, yaitu Facebook kami yang bernama Callbank, yang kedua yaitu Callbank ID, di mana fungsi dari website dan sosial media ini digunakan untuk bisa menjalin hubungan yang baik antara Callbank dan para pelanggan kami. Dalam website dan sosial media ini masih memerlukan masih dalam tahap pengembangan, yaitu perlu adanya tambahan informasi dan juga tambahan dari isi dari website dan sosial media kami. Hal ini juga kami lakukan untuk bisa menginformasikan terkait pelayanan dan juga produk dari Callbank kami. Anda bisa menghubungi kami melalui media sosial yang kami miliki, yaitu di Instagram callbank_id, dan juga di akun Facebook kami Callbank, dan di website kami callbankgroup.wordpress.com. Kemudian di sini kita mempunyai bengkel offline kerjasama atau mitra kami di bengkel BMS Berkah Motor Service di daerah Depok, Jawa Barat. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi kami di nomor telepon yang tertera. Terima kasih.